Hai, ini saya lagi di Suka dan PKU. Ini bukan iklan kafenya, ini iklan soal airnya. Jadi di video kali ini saya akan bahas soal air karena lumayan banyak pertanyaan yang masuk soal air. Nah, pertanyaan yang masuk tuh umumnya apa sih pengaruh menggunakan air mineral untuk mesin espresso? Contoh air mineral itu yang galon, yang ada merek-mereknya itu, yang bisa dibeli di Indomaret, Alfamart. Apa sih pengaruhnya menggunakan air mineral? Nah, pengaruhnya itu adalah pengapuran kalau menggunakan air mineral. Karena umumnya di dalam air mineral itu ada kandungan yang tidak dibutuhkan oleh mesin kopi. Kita butuh, namun mesin kopi tidak butuh. Contoh kandungannya itu besi, mangan, aluminium, seng, dan zat-zat lainnya. Nah, itu kenapa kalau air mineral kita tes TDS-nya itu bisa 100-an. Misalnya ini alat namanya TDS meter, kita cek air mineral itu bisa 100-an dan kita tidak tahu apa sih kandungan mineral yang di dalam apa-apa saja. Nah, memang sebenarnya untuk mengekstrak kopi kita membutuhkan mineral. Namun kalau kandungan mineralnya tidak tepat, jadi mineralnya ini berfungsi seperti lem. Jadi mineral itu fungsinya seperti lem, dia akan mengikat rasa. Jadi kalau kandungan mineralnya tidak tepat, dia juga akan mengikat bitterness. Oleh karena itu, kalau kandungannya tidak tepat, kopi akan semakin bitter, rasa negatif, dan tentu pengapuran. Nanti saya tampilkan gimana sih gambar atau video boiler yang sudah lime scale atau pengapuran dan gypsum. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan kalau si Suka ini menggunakan filter yang bernama BWT. BWT itu Best Water Technology. Nah, BWT itu cartridge-nya ada banyak. Ini cartridge Best Max. Fungsi dari Best Max ini adalah untuk proteksi pengapuran limescale dan gypsum. Nah, yang mereka gunakan di sini itu adalah Basmin. Basmin fungsi utamanya itu adalah untuk menambahkan magnesium. Nah, jadi beruntungnya di Pekanbaru itu ada yang jual air RO. RO itu reverse osmosis. Jadi umumnya untuk menghasilkan 4 liter air RO jadi dibutuhkan 10 liter air untuk menghasilkan 4 liter. Jadi 6 liternya itu dibuang karena RO ini air yang demineral atau diangkat mineral-mineral yang nggak penting. Jadi yang 6 liter ini menjadi air kotor. Jadi air RO itu biasanya air yang sangat-sangat soft. Kita coba. Nah, ini galon ini isinya air RO. Biasanya kalau orang Pekanbaru beli mesin dari kami, saya sarankan untuk beli air RO karena lebih mending menggunakan air RO daripada menggunakan air mineral. Cuman kekurangan dari air RO ini adalah tidak ada mineral. Untuk ekstrak biji kopi ini kita membutuhkan mineral, tapi mineralnya harus tepat. Nah, kita coba TDS-nya. Hanya dua. Kalau nggak kelihatan saya center dulu sebentar. Ini wait on. Itu hanya 2 kelihatan. Jadi air RO itu umumnya TDS-nya itu di bawah 15 ppm. Jadi ppm itu artinya parts per million, bagian per miliar. Jadi
air bisa kelihatan sama bening, cuman kita nggak tahu apa yang terkandung di dalam air ini, muatannya apa. Nah, problem utama air mineral kemasan galon adalah TDS-nya tidak stabil. Oke, galon pertama hari ini TDS-nya 130. Besok kita beli galon satu lagi, TDS-nya bisa naik 180 karena itu produk alam. Nah, jadi di sini di cafe ini air RO, ini air RO. Jadi biasanya kan tidak ada filter ini, langsung masuk ke mesin espresso. Cuman kalau air RO itu karena tidak mengandung mineral, jadi espressonya akan taste-nya hollow. Hollow itu artinya kosong, tidak terekstrak sempurna. Karena waktu mengekstrak espresso kita butuh mineral. Jadi ini konsepnya adalah air RO dilewatin ke basmin, masuk ke mesin espresso. Intinya airnya numpang lewat saja, masuk ke mesin espresso, nanti TDS-nya naik. Jadi ini ada 4 settingan. Kalau ini 0 sama dengan 25%, 1 50%, 2 75%, 3 100%. Tapi di sini settingan terbaiknya itu di 1, yaitu 50%, di angka 1. Nah, jadi konsepnya dia hanya numpang lewat. Jadi yang tadi TDS-nya hanya 2, kita coba ukur. Ini masuk. Jadi 67, 60-an, 68 ya. Sekitar, mau coba lagi, sorot. Oke, di angka sekitar 60-an ya. Nah, jadi gini, kalau air mineral kita tidak tahu apa kandungannya, ada kandungan yang tidak dibutuhkan seperti aluminium, seng, mangan, besi, yang akan menyebabkan limescale atau pengapuran, gipsum. Nah, kalau menggunakan filter ini, dia akan menghasilkan TDS-nya naik, cuman isi dari TDS itu magnesium semua dan ion. Nah, jadi apa sih fungsi dari magnesium? Fungsi dari magnesium itu adalah seperti lem, cuman dia tidak lem bitterness-nya. Jadi fungsi dari magnesium itu adalah dia enhance semua rasa-rasa positifnya. Contoh notes-nya, misalnya beans ini notes-nya chocolatey, dia akan keluarin coklatnya semakin jelas. Jadi nanti aftertaste dari espresso-nya itu lingering atau bertahan lama. Jadi sebelum memasang filter BWT, dia ekstraknya itu 28 detik kemarin. Namun setelah pasang BWT, ekstraksinya jadi lebih sebentar. Jadi kalau nggak salah 20 detik, tadi terpotong 8 detik. Kenapa begitu? Karena kemarin kita kalibrasi bareng, ternyata logikanya begini. Karena magnesium bikin dia easier to extract atau lebih gampang terekstrak, makanya saya pikir kalau waktunya sama, berarti over extract. Oleh karena itu kita turunkan extraction time-nya atau waktu ekstraknya menjadi 20 detik supaya rasanya pas. Oke, jadi satu lagi, magnesium itu tidak menyebabkan pengapuran, tidak ada residu di dalam mesin kopi ini. Nah, yang bikin residu itu biasanya mineral-mineral yang tidak dibutuhkan, seperti yang di video tadi, itu menyebabkan limescale, pengapuran, atau bahasa Inggrisnya gipsum kalau mereka bilang. Jadi BWT ini, Best Water Technology ini bukan jualan ya, ini hanya mau bahas, mau kasih kalian sedikit pengetahuan soal air. Jadi BWT ini banyak cartridge ya, fungsinya beda-beda.
Kenapa di sini menggunakan Basmin? Karena di sini airnya itu RO, air yang sangat-sangat soft. Jadi dia lewat BWT, Basmin keluar air yang kaya magnesium. Jadi fungsi dari BWT Basmin ini untuk coffee shop yang benar-benar pengen go specialty, coffee shop yang pengen punya passion for perfection atau passion untuk mengejar kesempurnaan sebuah rasa espresso. Saya kira sekian deh informasi soal airnya. Oh ya, kalian pasti sering dong dengar istilah bikin air. Nah, untuk yang sering ngebrew, manual brew, pasti sering dengar istilah bikin air. Jadi kalau dengan cartridge ini, dengan sumber air yang tepat, dengan cartridge yang tepat, kita nggak usah repot-repot lagi bikin air, karena si BWT ini bisa menyaring sampai 10.000 liter, tergantung kualitas airnya. Sekian video saya. Bagi yang menonton sampai akhir, semoga cuan selalu. Kalau mau coba espressonya, silakan ke sini. Ini espressonya mantap anjing.